Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, suatu hari Nabi berpidato. Beliau menuju ke atas mimbarnya. Kemudian ketika melangkah di anak tangga pertama, beliau mengucap amin. Di anak tangga kedua mengucap amin. Dan di anak tangga yang ketiga juga beliau mengucapkan kalimat amin. Lantas setelah beliau berpidato, sahabatnya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tadi ketika engkau menaiki mimbar, di anak tangga pertama engkau mengucap amin, yang kedua engkau mengucap amin, dan yang ketiga juga engkau mengucap amin. Ada apa gerangan ya Rasulullah?" Lantas Nabi berkata, "Tadi datang malaikat Jibril kepadaku. Lantas dia minta kepadaku untuk mengaminkan doanya. Doanya yang pertama, ketika saya melangkah di anak tangga yang pertama, Jibril berkata, 'Celakalah bagi umatmu ya Rasulullah, yang mana masuk bulan Ramadan kepadanya, selesai bulan Ramadan namun dosanya tidak terampuni.' Kemudian pada anak tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata kepadaku, 'Celakalah bagi umatmu yang mana dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup di hari tuanya, namun hal ini tidak dapat memasukkan dia ke dalam sorga.' Ucapkan amin. Saya ucapkan amin. Kemudian yang tangga ketiga, Jibril berkata kepadaku, 'Celakalah wahai Rasulullah bagi umatmu yang mana namamu disebut ke atasnya, namun mereka tidak bersolawat ke atasmu. Ucapkan amin.' Maka saya katakan amin. Itulah bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan pengampunan, bulan pembebasan dari api neraka. Pintu sorga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Jadi kesempatan yang luar biasa orang di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan yang sebesar-besarnya dari Allah SWT. Namun orang tadi dia tidak dapat menggunakan peluang Ramadan, dia menyia-nyiakan Ramadan ini, maka rugilah serugi-ruginya. Itulah malaikat Jibril mendoakan, celakalah bagi orang yang masuk dalam bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak terampuni. Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didorong dengan rasa iman dan mengharap pahala, maka Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian di hadis yang lain dikatakan,
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah, salat tarawih, didasari rasa iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga ada hadis Nabi yang berbunyi, Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena didasari iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi semua amalan harus didasari dengan iman, mengharap pahala dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita Allah lipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Kemudian bulan Ramadan menjadi begitu mulia karena di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Dan di bulan ini ada malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar, yang mana orang beramal di malam hari itu nilainya, pahalanya lebih baik daripada dia beramal 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kita memasuki tafsir ringkas surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Al-Qadar artinya kemuliaan, penuh nilai. Kami turunkan Al-Quran di malam kemuliaan, di malam yang penuh nilai. Ibnu Abbas mengatakan Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia yang disebut, yang dinamakan dengan Baitul Izzah, sekaligus satu Quran sempurna, full satu Quran dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia diturunkan sekaligus, yang dinamakan Baitul Izzah di langit dunia, langit pertama, di malam itu sekaligus diturunkan. Kemudian dari Baitul Izzah ini, dari langit pertama ini turun ke bumi secara bertahap, sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan,
selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Ayat yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama turun. Kemudian ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Jadi selama 23 tahun dari Baitul Izzah, langit pertama ke muka bumi, sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Malam kemuliaan, malam penuh nilai. Jadi Allah mengagungkan, membesarkan malam tersebut. Jadi kalau ada berita, ada kalimat wa ma adraka, tahukah engkau? Ini kalimat untuk mengundang perhatian bahwasanya ini adalah berita yang besar. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, al-Haqqah, mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Banyak kalimat-kalimat seperti ini di dalam Al-Qur'an. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi para ahli tafsir mengatakan orang beramal di malam Lailatul Qadar itu nilainya, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Allahu Akbar. Inilah kemurahan Allah SWT kepada kita, kepada umat akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad SAW. Umur mereka pendek, namun Allah kasih amalan yang ringan, yang sedikit, namun pahalanya mengalahkan umat-umat terdahulu. Jadi diriwayatkan di zaman dahulu kala ada seorang yang berjihad, mengangkat senjata, membela agama Allah selama 1000 bulan. Lantas Nabi dan umatnya sangat kagum. Nabi pengen hal ini terjadi buat umatnya. Lantas Nabi berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, Engkau jadikan umur umatku sangat pendek sekali. Umur umat Nabi Muhammad SAW, a'mar ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dibandingkan umat terdahulu ratusan ribuan tahun usia mereka. Ya Allah, Engkau jadikan umur umatku amat sangat singkat sekali, sangat pendek sekali. Pasti amal mereka sedikit." Akhirnya Allah beri Nabi umatnya Lailatul Qadar. Kata Allah, Lailatul Qadri khairun laka wa li ummatika min alfi syahr jahada dzalikar rajul.
Malam Lailatul Qadar lebih baik bagi engkau dan bagi umatmu daripada 1000 bulan, yang mana orang tersebut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi mendatangi sahabat-sahabatnya ingin memberitahu tepatnya malam Lailatul Qadar itu. Namun ketika Nabi dekat dengan sahabat-sahabatnya, rupanya ada pertengkaran, 2 orang, ada perselisihan. Akhirnya Nabi dilupakan malam berapa itu tepatnya Lailatul Qadar itu. Jadi hikmahnya supaya umatnya selalu standby di malam-malam terakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan itu. Nabi kata iltamisuha di asril awakhir. Nabi kata kalian cari di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjilnya, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apabila saya mendapati malam Lailatul Qadar, doa apa yang saya perbanyak? Nabi kata, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Engkau menyukai pemaafan, Engkau cinta kepada sifat maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke muka bumi, juga diikuti malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Malaikat-malaikat turun bersama malaikat Jibril ke muka bumi dengan izin Tuhan mereka, dengan izin Allah SWT, dengan membawa segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan pada malam hari itu sampai terbitnya fajar. Rahmat Allah, keselamatan, keberkahan turun ke muka bumi sampai terbitnya fajar. Jadi Lailatul Qadar, kelebihan malam Lailatul Qadar, yang pertama Allah turunkan Al-Quran. Yang kedua, turun para malaikat ke muka bumi. Kemudian yang ketiganya, kesejahteraan, keberkahan, rahmat Allah yang turun sampai terbitnya fajar. Insyaallah kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.